Kita masih membahas mengenai hoarding disorder, alias gangguan penimbunan kompulsif. Ini adalah sebuah masalah kesehatan mental yang ditandai dengan kesulitan ekstrim untuk membuang barang-barang, bahkan yang tidak berharga atau tidak berguna. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai karakteristik dan penyebab gangguan perilaku ini. Sedangkan di video kedua di minggu ini, saya akan membahas mengenai dampak gangguan serta bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dampak dari perilaku menimbun bisa sangat luas dan merugikan, tidak hanya bagi pengidapnya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Berikut dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dari segi keamanan, tumpukan barang yang berlebihan dapat menghalangi akses ke pintu keluar dan meningkatkan risiko kebakaran. Selain itu, barang-barang yang berserakan di lantai dan lorong-lorong tentunya dapat menyebabkan seseorang tersandung dan terjatuh. Selanjutnya, barang-barang yang menumpuk dan tidak terawat juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya kuman, jamur, dan serangga berbahaya, di samping meningkatkan risiko infeksi. Debu dan kotoran yang terkumpul di ruangan yang penuh sesak dapat memperburuk alergi dan penyakit pernafasan lainnya. Dari segi kesehatan mental, ketidakmampuan seseorang untuk membuang barang dan kekhawatiran tentang kehilangan barang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Di sisi lain, keadaan rumah yang tidak terawat dan perasaan terbebani oleh barang-barang yang ditimbun juga dapat menyebabkan depresi. Bahkan lingkungan hidup yang berantakan akibat penimbunan barang dapat memperburuk gejala depresi. Di sisi lain, rasa malu dan cemas tentang keadaan rumah juga dapat membuat para pengidapnya menarik diri dari pergaulan sosial. Dari segi hubungan sosial, perilaku menimbun dapat menyebabkan konflik dan keretakan hubungan dengan anggota keluarga yang tinggal bersama. Di samping itu, keadaan rumah yang tidak memungkinkan untuk menampung tamu dengan nyaman juga dapat membuat pengidap gangguan ini mengalami kesulitan bersosialisasi karena akan terus-menerus menghindari acara sosial. Dari segi finansial, biaya sewa tempat penyimpanan tambahan atau biaya untuk membersihkan rumah yang penuh sesak dapat menambah beban keuangan. Dalam kasus yang parah, penimbunan barang yang berlebihan juga dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Dan tentu saja, kondisi ini berdampak lanjutan pada makin lemahnya kondisi keuangan keluarga. Meskipun hoarding disorder adalah masalah kesehatan mental yang serius, ada beberapa langkah yang masih dapat dilakukan oleh individu untuk menolong diri mereka sendiri. Langkah pertama yang penting adalah menyadari bahwa perilaku menimbun adalah sebuah masalah. Mempelajari tentang gangguan penimbunan juga dapat membantu deteksi dini. Pengakuan bahwa ia mengalami masalah dapat membantu seseorang untuk mencari bantuan dan memulai proses pemulihan. Selanjutnya, ia dapat mencari dukungan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater sangatlah penting untuk mendapatkan diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Terapi kognitif perilaku dan terapi exposure dan pencegahan respons terbukti efektif dalam membantu individu dengan hoarding disorder. Bila mana diperlukan, antidepresan dan obat anti kecemasan dapat membantu meringankan gejala. Penyandang masalah ini pun dapat bergabung dengan kelompok pendukung agar ia dapat terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Saling berbagi pengalaman dan strategi coping dapat memberikan rasa dimengerti dan diterima. Dukungan dari keluarga dan teman juga dapat membantu individu merasa tidak sendirian. Selanjutnya, ia dapat memulai dengan langkah-langkah kecil dan bertahap, misalnya dengan mencoba membuang atau menyumbangkan satu barang setiap hari atau setiap minggunya. Ia dapat meminta bantuan dari anggota keluarga atau teman untuk membantu proses ini. Ia dapat juga mempelajari teknik pengaturan dan pengorganisasian yang efektif supaya terbantu dalam mengelola barang-barang dengan lebih baik dan mencegah penimbunan di masa depan. Ia pun perlu menyadari bahwa pemulihannya dari gangguan penimbunan kompulsif membutuhkan waktu dan usaha. Karena itu, ia perlu bersabar dengan dirinya sendiri dan tekun dalam proses pemulihan tersebut. Membantu individu dengan hoarding disorder membutuhkan kesabaran, pengertian, dan dukungan yang berkelanjutan. Jadi, pertama, didik diri Anda sendiri.
Pelajari lebih lanjut tentang hoarding disorder agar Anda dapat memahami tantangan yang mereka hadapi. Kenali tanda-tanda dan gejala yang perlu diwaspadai, serta teknik-teknik yang efektif untuk membantu individu dengan hoarding disorder. Setelah itu, barulah Anda dapat menunjukkan dukungan dan pemahaman terhadap para penyandang gangguan ini. Hindari tindakan menghakimi atau mengkritik perilaku mereka, sebaliknya tunjukkan rasa empati dan pengertian. Dengarkan dengan penuh perhatian saat mereka berbicara tentang kekhawatiran mereka. Berikan juga pujian dan dorongan atas setiap kemajuan yang mereka capai. Anda juga dapat mendorong individu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Bantu mereka mencari informasi tentang hoarding disorder dan sumber daya yang tersedia. Dampingi mereka saat menghadiri sesi terapi atau kelompok dukungan. Selanjutnya, Anda juga dapat menawarkan bantuan untuk membersihkan dan mengatur barang-barang. Bantu mereka menemukan tempat untuk mendaur ulang atau menyumbangkan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan. Bantu mereka membuat rencana untuk pemeliharaan rumah dan mencegah penimbunan di masa depan. Di samping itu, ingatlah juga pentingnya menjaga batasan diri Anda. Hindari terlibat dalam perdebatan atau pertengkaran tentang barang-barang mereka. Jaga kesehatan mental Anda sendiri dengan mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.